warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Putrutami dari kelas 6B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan mempresentasikan jurnal bahasa Inggris saya dengan judul Role Playing in Skills Education and Effective Strategy for Developing Multiple Perspective, yang artinya bermain peran dalam pendidikan sains, strategi yang efektif untuk mengembangkan berbagai perspektif. Yang dituliskan oleh dua orang, yang pertama Elaine V. Howes dan Crush dari Universitas Florida Selatan. Bermain peran di ruang kelas perguruan tinggi. Bermain peran dapat menjadi strategi yang menarik dan kreatif untuk digunakan di kelas perguruan tinggi dengan menggunakan akun resmi, narasi pribadi dan buku harian untuk menciptakan kembali periode waktu, peristiwa, atau kepribadian tertentu. Strategi pengajaran secara bergantian disebut bermain peran. Improvisasi dramatis atau karakterisasi orang pertama dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat siswa menemukan dan bagikan banyak perspektif. Pendidikan guru sains pre-service tampaknya akan menjadi fit alami dengan pedagogi bermain peran. Sementara sedikit yang telah ditulis dalam hal ini, Metz tahun 2005 menjelaskan pendekatan inovatif yang digunakan dengan calon guru sains di mana setiap siswa ditugaskan peran yang berkorelasi dengan pemeran museum. Latihan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk pengajaran sains dan menghasilkan pengalaman belajar yang lebih otentik, karena siswa mengalami aktivitas kehidupan nyata dalam konteks sejarah. Bermain peran dalam pendidikan sains mempelajari pembelajaran siswa tentang apa itu ilmuwan, memperkenalkan tugas bermain peran. Pada hari pertama pre-service, kembali kelas metode sains dasar yang dibahas dalam artikel ini, yaitu siswa melakukan versi aktivitas Draw a Scientist yang sering digunakan. Sebisa mungkin siswa menggambar gambar yang belum diedit yang muncul di pikiran setelah mendengarkan kata ilmuwan, mengungkapkan visi stereotip siswa sendiri dan menyediakan bahan untuk diskusi stereotip ini dan implikasinya untuk keterlibatan anak-anak dengan sains. Sebagian besar siswa menggambar ilmuwan pria, sebagian besar berada di laboratorium, disertai dengan tabung reaksi, pembakar bunsen dan meja periodik, mengenakan jas lab, dan gaya rambut yang tidak modis. Setelah menganalisis pesan yang tersirat oleh gambar stereotip ini, siswa melakukan brainstorming daftar ilmuwan. Ketika para tersangka dari Galileo ke James Watson dan Piaget ini adalah jurusan pendidikan, dinamai dan terdaftar di papan tulis. Para ilmuwan token Marie Curie dan George Washington Carver bergabung dengan barisan mereka. Belajar dari pekerjaan siswa. Yang pertama, populasi mahasiswa. Studi ini mengacu pada karya siswa yang diciptakan melalui aktivitas bermain peran yang dijelaskan secara rinci di bawah ini, yang dilakukan selama kursus metode dasar yang diajarkan di Universitas Negeri Besar di Amerika Serikat bagian Tenggara. Para siswa semuanya, junior dan senior, di berbagai titik dalam program pendidikan guru, atau beberapa yang baru mulai, beberapa sedang menyelesaikan magang terakhir mereka, dan ada yang lain diantaranya. Khusus metode ini diambil ketika cocok dengan jadwal siswa pun, dan dengan demikian bukan merupakan bagian integral dari program pendidikan dasar itu sendiri. Yang kedua, melacak pemikiran siswa. Selama diskusi pada hari pertama kelas diambil oleh gambar-gambar ilmuwan mereka, ide-ide siswa dicatat di papan tulis dan disalin untuk referensi di masa datang. Meskipun tidak diidentifikasi dengan siswa secara individu, data ini berfungsi sebagai ukuran umum keyakinan yang masuk tentang jenis orang yang melakukan sains. Deskripsi kelas tentang seorang ilmuwan. Stereotip adalah seorang pria kulit putih dengan rambut dan kacamata yang tidak modis, mengenakan jas putih, yang bekerja sendirian di laboratorium dengan bahan kimia, peledak, tabung reaksi, hewan laboratorium, dan sebuah tabel periodik.
Yang kedua, penelitian guru kolaboratif. Analisis kami didasarkan pada metodologi penelitian guru yang berpendapat bahwa guru dapat belajar dari pengajaran mereka sendiri dengan melihat pekerjaan mereka sebagai situs untuk meneliti pemikiran dan pembelajaran siswa. Studi ini meneliti satu kasus kegiatan sains berorientasi reformasi untuk menginformasikan diri kita sendiri dan orang lain tentang kemanjurannya seperti yang direkomendasikan oleh Roth. Untuk secara sistematis memeriksa data kami untuk studi penelitian guru ini, karya siswa ditranskripsikan oleh penulis pertama yaitu Profesor Kursus. Di awalnya mencatat dan mengelompokkan untayan dalam pemikiran siswa. Ini disetujui dan dimodifikasi atau dibuang oleh penulis kedua, yaitu seorang pendidik guru ilmu sosial, dan kemudian direvisi oleh penulis pertama. Penugasan bermain peran menjadi seorang ilmuwan, mempersiapkan seminar. Tugas bermain peran yang diperiksa dalam penelitian ini dimulai sebagai tugas penelitian individu, di mana siswa diperintahkan untuk belajar tentang seorang ilmuwan pilihan mereka yang memecahkan cetakan stereotip. Ilmuwan dari kelompok yang kurang terwakili sangat dianjurkan dalam meneliti kehidupan dan pekerjaan para ilmuwan. Yang kedua, seminar. Pada hari tugas ini jatuh tempo, kami mengadakan seminar di mana profesor meminta para siswa untuk membayangkan bahwa mereka adalah ilmuwan dari seluruh dunia dan dari waktu ke waktu yang telah digunakan bersama untuk membantu para guru sekolah dasar Gopher Tortoise yang berpikir tentang pengajaran sains ini. Evaluasi siswa atas penugasan. Kesan umumnya tidak ada seperti reaksi siswa terhadap sebagian besar tugas di setiap kelas. Tidak ada siswa yang menyatakan reaksi negatif terhadap aktivitas menjadi ilmuwan. Jika siswa memiliki ini, ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan melaporkannya karena mereka mungkin takut akan reaksi hukuman dari profesor mereka. Namun beberapa siswa lebih antusias daripada yang lain dan memilih ilmuwan yang lebih menarik. Beberapa siswa malu bermain peran karena bekerja dalam kelompok tampaknya memperbaiki kekuatan mereka. Ketika siswa menulis tentang bagaimana mereka akan mengimplementasikan kegiatan ini dalam pengajaran mereka sendiri, ada beberapa proyeksi mengenai berapa banyak pilihan yang akan mereka berikan untuk siswa mereka sendiri. Peringatan dan pembelajaran. Strategi menggunakan metode ini ada beberapa. Yang pertama, 1. Perencanaan yang hati-hati. Seperti halnya strategi atau proyek pembelajaran aktif, perencanaan yang matang dari pihak profesor yang sangat penting. Yang kedua, demokrasi di kelas. Penting bagi siswa untuk memilih ilmuwan yang akan mereka teliti dan bermain peran. Selain memberikan tingkat otonomi dan suara tentu di kelas, sangat penting bagi siswa untuk termotivasi dalam topik mereka ini yang mengingat sifat dari proyek-proyek ini. Yang ketiga, harapan untuk belajar. Bermain peran bisa sangat menyenangkan sehingga kadang-kadang siswa mungkin berpikir mereka hanya bersenang-senang dan tidak menyadari jumlah pembelajaran yang terjadi. Yang keempat, penutupan. Meskipun tergoda untuk memiliki kinerja bermain peran berfungsi sebagai kulminasi dalam untuk urutan instruksional, membawa penutupan pengalaman harus mencakup sesi penutupan formal atau tanya jawab. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.